Kita dari kitab Akhlaqun Nisa, masih muqaddimah ya, masih di muqaddimah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bacaan tahiyat atau tasyahud, dan yang wajib dibaca dalam sholat itu cuma 5. Takbiratul ihram, terus Fatihah, terus diurut dari awal. Takbiratul ihram, Fatihah. Yang wajib 5 ini kalau ketinggal sholatnya tidak sah. Takbiratul ihram, Fatihah. Ini loh yang barusan kita baca tadi loh, namanya apa? Tahiyat, kemudian sholawat, kemudian salam yang pertama. 5 ini yang wajib, bacaan yang wajib dalam sholat. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat, dan salam yang pertama. Selain itu tidak wajib, tetapi kalau bisa ya jangan ditinggal. Yang 5 ini wajib. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, kemudian tahiyat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kemudian yang keempat salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus sampai innaka hamid. Kemudian yang kelima salam. Ini yang wajib di dalam sholat cuma 5 itu. Sementara bacaan surat pendek, bacaan iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillah, baca subhana rabbiyal azimi, baca rabbana walakal hamdu, baca subhana rabbiyal a'la, baca rabbighfirli warhamni, itu hukumnya sunnah. Sunnah itu dikerjakan berpahala, seandainya enggak pun enggak apa-apa. Yang wajib cuma 5. Itu pun kalau kita berjamaah, seandainya kita bacanya kurang, enggak masalah. Makanya enaknya orang jamaah kan gitu. Misalnya ya ibu terlambat, baru Allahu Akbar, baru baca Fatihah Maliki Yaumiddin, imam rukuk ikut rukuk, enggak usah maksa ngelanjutin Fatihah, enggak usah, langsung ikut rukuk. Baru rukuk subhana rabbiyal azimi wa ala azimi. Baru 1, kok imamnya i'tidal, ikut i'tidal. Baru rabbana walakal hamdu, belum lanjut kok imamnya udah sujud. Ikutin aja imam. Enggak usah maksa menyelesaikan bacaan, kecuali kalau sholat sendiri. Makanya enaknya jamaah gitu. Kurang-kurangnya bacaan kita yang nanggung. Makanya nggak enak jadi imam. Enak jadi perempuan, nggak ada jadi imam ya. Cuman sementara sekarang orang Indramayu diusulin sama Panji Gumilang, perempuan boleh jadi imam, jadi khotib. Kira-kira ibu kalau jadi khotib siap? Suruh megangin ini, kalau mic-nya bunyi aja gemeter.
Boleh kalau jamaahnya semuanya perempuan. Kalau ada laki-laki ya enggak boleh. Tahiyat itu yang wajib. Sementara bacaan tahiyat itu ada sejarah, yaitu ketika peristiwa Mi'rajnya. Ketika udah naik langit ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril udah nggak bisa nemenin karena udah nggak kuat. Tinggal Rasul sendiri yang langsung berjumpa dengan Allah. Ketika berjumpa dengan Allah, inilah Rasulullah mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut. Nah, itu bacaan Rasulullah. Kemudian ketika Allah melihat Rasulullah membaca itu, Allah kemudian menjawab assalamu alaika. Alaika kan kamu. Berarti kalau kamu itu kan orangnya di depan ya. Kalau dia, lah itu berarti orangnya jauh. Kalau assalamu alaika, salam untukmu ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika Allah mengucapkan salam untuk Rasulullah, Rasulullah menjawab kembali. Tapi bukan egois untuk dirinya, tapi untuk semuanya. Assalamu alaina, salam untuk kita semua. Berarti kita ini udah didoain dulu waktu Rasulullah menghadap Allah. Assalamu alaina, dan salam untuk kami. Kami itu berarti kan bukan satu ya, semua. Wa ala ibadillah, dan untuk semua hamba-hamba Allah as-solihin, yang soleh. Lah soleh apa? Orang gang satu situ. Oh, udah meninggal orangnya malah. Apa ada yang suaminya atau anaknya namanya soleh? Lah soleh itu apa? Kita kan sering ya Allah, moga-moga anak saya jadi anak. Kalau laki, kalau perempuan enggak soleh, solehah itu lho apa? Taat sama Allah. Terus tapi kalau mamaknya pelit, sholatnya si rajin tapi mamaknya pelit. Soleh itu kalau dalam definisi ngaji tasawuf adalah hamba-hamba Allah yang menepati tugasnya sebagai hamba Allah dan juga sebagai sesama manusia. Artinya orang soleh itu baik kepada Allah, juga baik kepada, kan ada orang yang sholatnya jidatnya sampai ireng tetapi ngamuan. Ngamuan apa? Marah-marah mulu, kerjaannya marah, padahal sholatnya rajin loh. Temperamennya tinggi, mau berangkat ngaji lakinya diancem. Tapi bukan orang sini, bukan orang sini mah alhamdulillah. Ada orang sono. Orang jauh. Mau berangkat ngaji, suaminya diancem. Pak, saya mau ngaji. Mendung. Awas jemuran. Lah, namanya laki mungkin kerjanya sip malam, siang kan tidur. Begitu ibu berangkat dia tidur. Begitu ibu ngaji di sini, biar hujan gede, ibu kan tenang toh ya. Wong di rumah ada suami yang ngangkatin jemuran. Begitu ibu pulang lihat suami tidur, jemuran basah semua. Kira-kira ibu marah nggak? Katanya soleha. Iya tadi katanya soleha. Bener nih marah. Ya Allah. Padahal ngajinya rajin, sholatnya ada yang ama tetangga kanan kiri baik banget, tapi sholatnya naudzubillahi min dzalik.
Jalan-jalan naik odong-odong, sholat asar aja nggak sholat. Padahal cuma naik odong-odong muter ke waduk situ muter. Bukan orang sini, bukan. Saya lihat-lihat bukan orang sini, bukan. Orang Solo. Tahu orang Majapahit atau orang mana, apa Australia nggak tahu. Lo sama tetangga kanan kiri baik. Orangnya itu dermawan, tapi sholat itu duhur bisa semenit kurang kelar kok. Saking apalnya. Ibu saya tanya, jawaban terserah ibu ya. Pada suka belanja online ya? Ada yang suka belanja online ya? Banyak. Biasanya beli apa? Kerudungan. Taruhlah beli gamis. Nanti rencana ada saudara mau hajatan biar gamisnya baru. Pesen hari ini hari Selasa, biasanya 3-4 hari Jumat kelar, dikirim. Begitu hari Jumat ibu tungguin dari pagi nggak datang-datang. Sampai jam 11 nggak datang-datang, sampai suami ibu berangkat Jumatan itu paket belum datang. Jam 1 suami ibu pulang, ibu sholat duhur. Baru dapat 1 rakaat, di depan ada titik paket. Sholatnya langsung salam apa dikebut? Oh, terserah ibu jawaban lo ya, saya nggak nyuruh nyepet nggak orang. Sholatnya dikebut apa langsung salam? Lah iya COD harganya 500.000. Suami nggak megang duit, kan duit dipegang sama Polda, polisi dapur. Duit kalau udah kadung di Polda, laki kalau minta kan harus bikin proposal bu ya. Lah kira-kira yang kasus tadi itu loh, sholatnya dikebut. Kalau udah rakaat tahiyat akhir enak tinggal bentar. Ini baru 1 rakaat. Baru 1 rakaat, yang di luar udah titik paket. Angel. Baru 1 rakaat paket datang ya. Dikebut sholatnya? Di luar udah tatit aja. Ya, angel ya emang ya. Jadi orang soleh yang didoakan oleh Rasulullah dan didoakan oleh orang seluruh jagat raya ketika dia sholat. Ini yang didoain kan orang seluruh jagat raya, asal sholat dia kan assalamu alaina wa ala ibadillahis. Cuman ya itu, jadi orang soleh dan solehah itu ya memang abot, berat. Yo kadang kita dengan Allah baik, sama tetangga kanan kiri yo enggak baik. Kadang ada dengan tetangga kanan kiri baik, tapi dengan Allah enggak baik. Yes, memang itu problemnya. Oke, orang hidup ya memang itu. Yes, makanya kita latihan ngaji. Ini kan latihan noto hati, latihan memperbaiki. Lah ketika kita didoakan oleh Rasulullah, antara percakapan dengan Allah dan Rasulullah itu kan malaikat ngeliat, nyariin anaknya. Anak gua di mana? Oh kan tengok lah. Sebelah situ kali anaknya itu. Ketika malaikat menyaksikan dialog keduanya itu, langsung malaikat berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi redaksi tahiyat yang kita baca itu adalah dialog pertama Allah dan Rasulullah yang didengar oleh malaikat. Kemudian malaikat benar-benar yakin dengan mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasul. Ini asal muasal sejarah bacaan tahiyat.
Sementara artinya at-tahiyatu artinya apa? Mosok ngajinya rajin, masa nggak tahu? Kan ibu-ibu ngajinya rajin. Itu kan sering dibaca. At-tahiyatu artinya, ntar giliran saya nyebut, oh iya gitu. At-tahiyatu artinya segala macam penghormatan, al-mubarakatu dan keberkahan, as-salawatu dan kemuliaan, at-thayyibatu dan kebaikan, lillah hanya milik kemuliaan, keberkahan dan seterusnya itu milik Allah. Kita ini hanya dicepretin dikit, kadang kita dimuliakan orang. Ibu kalau lagi ngaji kan dimuliakan ya. Jamaah semua yang kami muliakan, yang dimuliakan ya, kecepretan dikit. Kita kadang kecepretan dikit aja udah sombongnya, udah naudzubillahi min dzalik. Ngaji giliran gak disebut namanya ngambek, gak ngaji lagi. Saya kan tokoh di situ, mosok nama saya gak disebut Al-Mukarrom, ngambek. Ini saya pernah dengar cerita temen itu kebetulan pengurus masjid, dia sering MC kalau Jumat itu. Lah karena MC Jumat itu nggak tahu nama lengkap ustadznya yang mau khutbah, nggak tahu gelarnya. Dia hanya dapat pesanan dari ketua masjid, nanti yang khotib namanya ustadz ini, tanpa menyebut nama lengkap dan gelar. Begitu dia MC kan khotib dan imam hari ini misalnya disebut Ustadz Ahmad umpama. Selesai khutbah, selesai sholat itu ustadznya, Pak, nama saya panjangnya ini, mosok dipanggil Ahmad doang. Saya tuh ke depan gelarnya DRS, DRIR, belakangnya SH, MH, BH. SE sulit ekonomi. Kok nggak disebutkan, kan sekolah saya mahal. Orang ini model begini orang gila hormat. Diciprati dikit punya Allah at-tahiyat, bu ya jangan sombong. Wong kita ini cuman kecepretan dikit. Itu pun orang memuliakan kita karena nggak tahu aibnya kita. Coba kalau aibnya dibuka dikit aja, wah langsung apalagi mak-mak, oh ternyata. At-tahiyat itu artinya kemuliaan. Al-mubarakah. Apa al-mubarakah? Keberkahan. Barokah. Nah, sekarang ditanya, barokah itu apa? Kalau berkat, paham lah ya kalau berkat ya. Asal subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Biasanya dari dalam pintu kresek lah itu berkat. Lah kalau barokah ya barokah. Kan kita sering doa barokah ya. Kita ngedoain nganten. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah doa nganten gimana doa nganten? Kalau ibu kondangan itu doanya gimana? Allahumma lakasumtu wa bika. Kalau ibu kondangan, kan sering di sini sering ada hajatan kan ya? Nah, kalau ibu kebetulan yang hajat itu kenal kan diundang. Lah ketika diundang itu loh, yang ibu doain untuk nganten itu apa? Begitu. Angel. Doa yang diajarkan oleh Nabi ketika kita hadir di resepsi pernikahan,
atau pas akad nikah. Afdolnya itu aslinya pas akad nikahnya itu. Itu ketika sah langsung barakallahu. Terus gimana lanjutannya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doa yang diajarin sama Nabi. Kalau samawa itu tahu nggak yang ngajarin siapa? Nggak tahu saya. Biasanya kan salaman samawa ya sambil ngelirik some gimana. Yang diajarin sama Nabi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khair. Ya Allah, semoga Engkau memberikan berkah kepada engkau nganten saat lagi seneng, dan juga tetap beri barokah saat lagi susah, dan tetap nyatu dalam kebaikan. Itu doanya. Lah berkah itu adalah ziyadatul khair alal khair, bertambahnya kebaikan dari sesuatu apapun yang kita miliki. Kita jadi tambah baik, itu namanya berkah. Misalnya ada orang tadi yang nikah, dulu sebelum nikah itu ibadahnya amburadul, kerjaannya nggak jelas, duitnya yusboh nggak karuan. Tapi begitu ia nikah, ibadahnya jadi tambah bagus, kerjanya tambah semangat, sama ibunya jadi tambah perhatian. Itu berarti pernikahannya berkah. Lah begitu nikah kok malah tambah kocar-kacir nggak karuan, berarti pernikahannya nggak berkah. Ada orang sehat kok dia manfaatin sehatnya baik untuk Allah, baik untuk tetangga, berarti sehatnya. Ada orang sakit, lah kok malah baik. Dulu waktu masih sehat, kalau ketemu orang mukanya dibuang. Lo muka kok dibuang, kalau diambil kucing baru tahu rasa ya. Ketemu di gang sempit itu kan. Lah begitu dia sakit, orang yang di sini tadi kok nengok. Ya Allah Bu, nanti kalau saya sehat pengen ikut ngaji hari Selasa. Itu berarti sakitnya membawa. Pengennya kita berkah itu dalam sehat atau dalam sakit? Sehat pengennya. Ada orang kadang saat lagi banyak duit malah hidupnya nggak berkah. Lagi banyak duit jarang di rumah, pergi pagi pulang pagi, istri nggak pernah diperhatiin, anak nggak pernah diperhatiin, begitu bangkrut brek di rumah. Lah kira-kira kalau ibu punya suami banyak duit tapi jarang di rumah, nggak banyak duit tapi perhatian sama ibu, milih mana? Pasti nggak milih. Saya udah tahu jawabannya. Pasti milih banyak duit dan perhatian. Cuman nyari suami yang kayak begitu kan yo. Wong kadang yang terjadi ke kita itu kan nggak sesuai dengan harapan kita ya. Saya yakin harapannya ibu kalau punya anak perempuan itu punya mantu kayak Raffi Ahmad ya. Udah kaya, ganteng ya. Pengennya dilalah dapatnya, naudzubillah. As-salawatu, salawat itu kasih sayangnya Allah. At-thayyibatu, dan kebaikan lillahi itu hanya milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini salamnya Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Dan salam ini juga yang kita ucapkan ketika kita masuk rumah dan rumah kita nggak ada orang. Ini misalnya ibu pulang ngaji, ibu tahu suami berangkat kerja, anak sekolah belum pulang, di rumah nggak ada orang, wong ibu yang bawa kunci. Ketika ibu masuk rumah, salamnya bukan assalamualaikum, tapi assalamu alayna wa ala ibadillahis. Nah, kalau kita tahu rumah kita nggak ada orang, salamnya ini.
Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Dan ada satu riwayat, kira-kira selama menjalani kehidupan pernah gak kesulitan ekonomi? Sering. Lah kok jujur? Ada satu riwayat, ada salah seorang sahabat Nabi itu datang pada Rasul. Ya Rasul, saya ini kok tadi itu gelarnya SE, susah ekonomi, sulit, kerja yang diharapkan nggak diterima, akhirnya ya kerja seadanya, bangun usaha gagal, sehingga untuk menafkahi mencukupi kebutuhan keluarga aja susah. Lah kemudian Rasulullah mengajarkan ya ini, ketika masuk rumah kita habis bepergian kayak begini kan, habis bepergian, apalagi habis bepergian jauh dan rumah kita kosong atau ada orang. Kalau ada orang ya kita salamnya seperti biasa, Assalamualaikum, atau lebih bagus ya lengkap, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada orang, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian begitu kita sudah masuk melangkahkan kaki, tambah baca surah Ikhlas. Ikhlas apal ikhlas? Kalau nggak hafal ikhlas kulhu dah kulhu. Oh, kadang ada orang, Pak, saya kalau ikhlas nggak hafal tapi kulhu hafal. Yo sami mawon. Kan? Pokoknya kan biasanya kan kita koklek buka pintu kan. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Begitu pintu terbuka, langkahkan kaki yang kanan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bacanya jangan kenceng-kenceng. Nanti kalau kenceng-kenceng dikirain tetangga sebelah tahlilan. Berapa kali? Sekali. Kalau nggak punya wudhu, niatin baca doa. Misalnya ibu habis dari pasar, kan mungkin nggak punya wudhu ya. Kalau habis ngaji sih insya Allah. Habis dari pasar, habis dari jalan-jalan atau mana, ketika masuk tetap kalau ada orang salam seperti biasa, nggak ada orang salam seperti ini, kemudian tambah surat Ikhlas atau Qul. Hafal kan ya? Hafal. Insya Allah tetap memohonnya pada Allah. Insya Allah dimudahkan oleh Allah dengan berkahnya ayat Quran dan doa salam. Ya, insya Allah ya. Pokoknya dari awal dari akhir tadi ngaji nggak inget nggak apa-apa. Yang penting begitu pulang nanti Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Tapi inget ya, jangan kencang-kencang. Bahaya. Takutnya nanti suaminya di rumah langsung cukup dibatin aja. Kalau nggak punya wudhu, kalau punya wudhu diucapkan tapi ya lirih-lirih kayak ibu baca Fatihah kalau sholat itu. Nah, kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pertemuan berikutnya membahas tentang Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Fatihah.